Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawati Ayuningrum dengan NIM 60300121006 dari kelas Biologi A akan memaparkan materi tentang lipid. Lipid atau lemak didefinisikan sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Lipid juga merupakan suatu zat yang kaya akan energi dan berfungsi sebagai sumber daya energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan hasil produksi organ hati yang bisa disimpan di dalam energi sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Lipid memiliki beberapa sifat, antara lain yaitu tidak larut dalam air, lalu larut di dalam pelarut organik seperti benzena, eter aseton kloroform, dan karbon tetraklorida. Mengandung unsur-unsur hidrogen dan oksigen. Bila terhidrolisis akan menghasilkan asam lemak, berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Lipid memiliki struktur yang dapat dilihat dari strukturnya yang merupakan senyawa triester yang dibentuk dari senyawa gliserol dan berbagai asam karboksilat rantai panjang. Struktur asam lemak dan gliserol pada lipid dapat dilihat pada gambar berikut. Jenis-jenis lipid, ada berbagai jenis lipid berdasarkan sumber lemaknya, berdasarkan struktur kimia penyusunnya, berdasarkan ikatan kimianya. Yang pertama yaitu berdasarkan sumber lemaknya. Terdapat dua jenis lipid di sini, yaitu yang pertama lemak hewani yang bersumber dari hewan termasuk lemak tak jenuh, contoh susu, keju, mentega, dan sebagainya. Yang kedua yaitu lemak nabati, lemak yang bersumber dari tumbuhan termasuk lemak jenuh, contoh kacang-kacangan, kelapa, kemiri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jenis-jenis lipid berdasarkan struktur kimia penyusunnya. Yang pertama adalah lemak sederhana atau trigliserida. Senyawa lemak yang paling sederhana terdiri atas satu molekul gliserol serta 3 rantai asam lemak. Yang kedua yaitu fosfolipid, lemak yang mengandung fosfat. Yang ketiga, lipoprotein, lemak yang tersusun atas asam lemak serta gugus tambahan lain. Yang keempat, steroid atau kolesterol yang jika berlebihan dapat menyumbat pembuluh darah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lipid berdasarkan ikatan kimianya. Yang pertama yaitu lemak jenuh, lemak dengan struktur yang tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Yang kedua, lemak tak jenuh, yaitu struktur lemak yang memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Selanjutnya yaitu perbedaan lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh memiliki satu ikatan, sedangkan lemak tidak jenuh mengandung setidaknya satu ikatan rangkap. Yang kedua, lemak jenuh jika berlebihan menyebabkan penyakit jantung, sedangkan pada lemak tidak jenuh baik untuk tubuh, namun jika berlebihan dapat meningkatkan kolesterol baik. Lemak jenuh meningkatkan kolesterol jahat, sedangkan lemak tidak jenuh meningkatkan kolesterol baik dan mengurangi kolesterol jahat. Lemak jenuh memiliki titik leleh tinggi, sedangkan lemak tidak jenuh memiliki titik leleh rendah. Lemak jenuh menjadi padat di suhu ruang dan lemak tidak jenuh menjadi cair di suhu kamar. Lemak jenuh tidak cepat rusak dan lemak tak jenuh cepat rusak. Contoh dari lemak jenuh yaitu susu murni, mentega, keju, minyak, daging, dan lain sebagainya. Contoh lemak tak jenuh yaitu minyak ikan, kedelai, alpukat, kacang kanari, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengaruh lemak jenuh dalam tubuh. Bila dikonsumsi secara berlebihan akan meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti penyakit kardiovaskuler. Lemak jenuh juga memiliki efek baik, yaitu mengubah LDL atau kolesterol jahat yang berukuran kecil menjadi lebih besar sehingga tidak dapat menempuh pembuluh darah. Dengan demikian, plak kolesterol akan semakin sulit terbentuk pada pembuluh darah. Selanjutnya yaitu pengaruh lemak tak jenuh dalam tubuh.
Beberapa manfaat lemak tak jenuh bagi tubuh adalah untuk meningkatkan kolesterol baik atau HDL, membantu pertumbuhan sel-sel baru, mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke akibat penyumbatan pembuluh darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membantu menjaga berat badan. Selain itu, lemak ini juga dapat membantu melindungi organ, meningkatkan penyerapan nutrisi, dan menghasilkan hormon penting. Baik, itu saja pemaparan materi tentang lipid. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.